Jauh berjalan banyak pandangan, rindunya kampung halaman. Terima kasih atas undangan, bisa silaturahmi sekaligus pengajian. Alhamdulillah. Karena Allah kita bertemu, karena bersaudara takkan berpisah. Jadikan ini majelis ilmu, semoga Allah tambahkan barokah. Pak Haji, tausiahnya kultum saja Pak Haji ya, karena masih banyak agenda acaranya nih, Masya Allah. Jadi kalau ngomongin usia, ternyata yang saya lihat Pak Haji Marsudi seperti baru 60 tahun. Ternyata sudah luar biasa. Bu, saya ingin nanya Bu, Pak Haji masih ganteng nggak Bu? Kata siapa? Kata istrinya. Kalau ibu-ibu masih cantik nggak? Kata siapa? Kata suaminya. Berarti istri solehah, suami yang soleh gitu. Masya Allah. Semoga kelak sama-sama masuk surga. Amin Allahumma amin. Dan itu ada syairnya. Pulang dari sini nanti gandeng tangan suami. Dengan suami ya Bu? Gandeng tangan suami. Katakan kepada suami, menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Rumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Amin. Hafal Bu? Yang hafal ceritanya umroh bareng saya bulan Oktober. Atau dengan beliau. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara tentang usia, Pak Barokah luar biasa. Tadi sudah bilang masih ganteng, masih cantik. Sementara kalau bercermin, apa yang terlihat Bu? Ketika bercermin, katakan dengan jujur, ternyata kulit sudah kendur, tatapan mata pun sudah mulai kabur, uban di kepala banyak bertabur. Itu tandanya usia sudah uzur. Sarapan nikmatnya makan bubur, kadang-kadang lontong sayur, boleh juga jengkol semur. Masya Allah. Jalan malam sendirian takut langkah kaki tersungkur, maka jangan dekat-dekat dengan sumur, khawatir nanti cebur semua nih pokoknya. Oleh karena itu banyaklah bersyukur, jangan takabur, jangan lindur, jangan ngawur, supaya hidupmu semakin makmur. Amin. Tujuh tangan yang hafal umroh bareng saya bulan Oktober. Saya tidak hafal tadi, keluar begitu saja, Masya Allah. Baik, sebuah kehormatan menyampaikan sepenggal tausiah di hadapan Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah. Jadi kalau ngomongin usia Pak ya, minimal luar biasa. Kata Rasulullah, orang yang paling bahagia itu kalau dapat dua perkara. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, banyak pula amal kebaikannya. Jadi kalau hidup tidak bermanfaat, sungguh rugi. Ulama mengatakan kalau tidak memberi manfaat bahkan menjadi benalu, itu bangkai berjalan. Na'udzubillah min dzalik. Saya lihat di sini adalah orang-orang yang semuanya memberi manfaat. Amin. Luar biasa, Masya Allah. Baik, oleh karena itu mari kita ingat bahwa setelah kita introspeksi, banyak kekurangan yang telah kita lakukan bahkan menjadi kesalahan. Kalau kita ingin hidup bahagia, rumusnya cuma 3 saja. 3 ini kalau dipraktekkan, bahagia kita dunia akhirat. Pertama yaitu bersyukur ketika diberi nikmat. Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa ngitung nikmat Allah. Betul atau benar? Betul. Nikmatnya luar biasa. Termasuk hari ini bisa silaturahmi. Mana kopi saya tadi? Memang nikmat secangkir kopi. Cakep loh. Cakep. Memang nikmat secangkir kopi. Cakep. Apalagi ada sepotong roti. Sungguh indah silaturahmi. Panjang umur, luas rezeki. Amin. Luar biasa nih. Silaturahmi banyak manfaatnya. Sudah panjang umur, luas rezekinya, Masya Allah. Jadi bersyukur ketika kita diberi nikmat. Coba kalau kita lihat ke bawah, ternyata banyak orang yang kehidupannya lagi susah. Bukan untuk menjatuhkan seseorang, tapi untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa itta'adzana rabbukum wa in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Let no please, itu kira-kira terjemahannya. Informasikan, yo share. Siapa bersyukur, nikmat akan ditambah oleh Allah. Siapa kufur, azab Allah teramat berat.
Saya melihat di sini semua ahli syukur ini. Amin. Sebab kelihatan orang-orang yang bersyukur ini malamnya tahajud. Wajah-wajah tahajud semua ini. Insya Allah luar biasa. Sebab dengan tahajud doa akan dikabulkan. Nah, itu bersyukur kita. Nabi pun ketika ditanya, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin surga, tapi sholat malammu hampir semalam suntuk. Dia menjawab, afala akuna abdan syakura. Apakah tak boleh aku jadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi orang bersyukur itu pasti dia jaga sholat tahajudnya. Semoga kita istiqomah. Amin. Ini rahasianya yang istiqomah jaga tahajud, 3 doa dikabulkan. Yang minta ampunan, dosanya diampuni. Yang punya persoalan, Allah berikan solusi. Yang punya hajat dari Tuhan, Allah akan kabulkan hajatnya. Amin. Allahumma. Jadi bersyukur betul-betul. Ini yang pertama, ketika diberi nikmat bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bersabar ketika ditimpa musibah. Hidup ini pasti mengalami hal yang tidak menyenangkan. Cepat ataupun lambat, setiap kita pasti mengalami yang namanya musibah. Like or dislike, itu realita. Dia tak orang-orang yang kita cintai sebagian telah berpulang ke rahmatullah. Tadi Pak Haji menyampaikan sahabat tokoh juga ya di komunitas masyarakat Kebumen dia tadi disampaikan ditanya tuh. Tapi orang-orang baik itu terkenang seterusnya. Makanya Bang Haji bilang, kalau sudah tiada terasa apa Bu? Musik. Terasa kehadirannya sangat berharga, Masya Allah. Saya jadi ingat pesan seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini jadi renungan kita semua. Waladaka umuka yabna Adam bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan kau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Itu sudah kita rasakan. Waktu kita lahir, kita menangis, orang tua kita, kerabat tertawa bahagia. Sama juga ketika anak lahir, cucu lahir, tetangga lahiran, merasakan hal yang sama. Yang belum ada penutup seperti itu. Fahmal liyaumika antakuna idza bakau liyaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik. Do your best. Do right now. Agar saat engkau berpulang ke rahmatullah, orang-orang menangis kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia menggenggam gelar husnul khotimah. Itu sudah atau belum? Belum, karena kita masih hidup. Tapi lihat orang-orang soleh yang sudah mendahului kita, ingat kita akan kebaikan-kebaikannya, bahkan menjadi cermin dan teladan untuk kita. Oleh karenanya, bicara tentang sabar sangat penting dalam hidup ini. Hidup tanpa kesabaran maka tidak akan sukses. Izin bertanya Bapak Ibu sekalian, ada kaidah kata Rasulullah begini: Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghamin hatta syaukati syakuha illa kafrahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, sakit, gangguan, benda hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Apa pertanyaannya Bapak Ibu sekalian? Pilih mana? Badan sehat, dosa bertambah, atau badan sakit, dosa diampuni? Coba dipikir-pikir lagi deh. Bapak yang di luar rumah, pilih sakit dosa diampuni atau sehat dosa bertambah, Pak? Pilihannya nggak ada itu, pilihannya. Pilihannya cerdas, pilih sehat dosa diampuni ya. Tapi hidup ini kan tidak pasti, betul nggak? Kadang sehat, kadang sakit. Saya lihat di sini di dalam orang-orang samurat nih. Ada saya. Geraknya sudah mulai kurang nyaman. Berarti Ustaz harus segera turun ini kelihatannya. Allah karim. Jadi orang beriman itu urusannya ajib, nggak ada jeleknya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Kata orang Betawi, cakep banget. Kata kami orang Pekanbaru, eloknya.
Kata orang awak rancak bana, kata orang Jawa api tenang, kata orang Sunda saya pisan. Urusan orang beriman tidak ada yang jelek. Sebab ketika diberi nikmat dia bersyukur pada Allah, dia sadar dirinya hanya makhluk yang memang tak berdaya. Tapi ketika diberikan musibah atau ujian dia bersabar. Fakana khairan itu yang baik buat iman. Maka semoga dua perkara ini bisa kita miliki, bersyukur dan bersabar. Baik, yang terakhir yang ketiga, resep bahagia bagi kita adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah, karena manusia itu pasti melakukan dosa. Bapak Ibu sekalian, izin Allah bertanya, adakah di antara kita yang tidak punya dosa? Coba tunjuk tangan yang merasa dosanya sedikit, yang dosanya sedang-sedang saja, yang dosanya banyak. Itulah manusia. Makanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh merendahkan orang lain. Karena suatu ketika kita sadar diri, banyak khilaf yang salah kita lakukan. Betul nggak? Kalau orang berbuat salah kepada kita, apa yang kita lakukan? Dulu kita dizalimi orang, apa yang kita katakan? Sabar, istighfar. Oh, luar biasa. Ada resep bagus. Kalau kita dizalimi orang supaya dosa bertambah, katakan pada dia, mata memandang ke langit biru. Mata memandang ke langit biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagimu. Suka atau duka itu pasti kita alami. Ya Allah, Allah kasih surat cinta kepada kita, siapapun akan diampuni dosanya kalau bertobat. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita harus mengisi harian kita dengan banyak minta ampun kepada Allah. Coba kita sentuh hati masing-masing. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Semoga dosa-dosa kita, orang-orang kita cinta karena Allah, orang tua kita, semuanya diampuni ya Allah. Khusus orang tua kita diberikan iman kubur, dan kelak kita ingin sehidup sesurga. Saya tutup dengan pesan Al-Quran. Jadikan surat cinta ini sebagai penguat silaturahmi di antara kita, karena bahagianya bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhir di surga nanti. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, nenek moyangnya. Semoga itu orang tua kita semua, amin Allahumma amin. Adalah mereka pasangan hidupnya, suami istri. Semoga kita dengan istri kita semua, amin Allahumma amin. Adalah mereka anak keturunannya. Semoga itu anak-anak kita dan keturunan kita adalah amin. Di setiap itu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin.
Kata orang Pekanbaru, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, nggak kemana obat dicari. Tak ada di klinik, tak ada di apotek, tak pula ada di toko besi. Kita akan jumpa dalam lanjutan lain waktu untuk silaturahmi.